Jumpa lagi dengan saya dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah tergabung di kelas pelatihan hipnosis jarak jauh. Tahu teman-teman yang sudah membeli e-book kitab hipnosisnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat daripada ketika Anda sudah bisa melakukan yang namanya self hypnosis. Self hypnosis itu apa sih? Self hypnosis adalah bagian dari saat Anda ini sudah bisa masuk kondisi trance secara mandiri, yang artinya Anda bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan seorang hipnoterapis atau bantuan seorang penghipnotis. Nah, manfaat apa yang bisa didapat saat Anda ini bisa melakukan yang namanya proses self hypnosis? Tentu sangat banyak sekali manfaatnya. Nanti saya akan berikan di sini sehingga nanti Anda jauh lebih paham. Bila Anda rutin melakukannya secara teratur, maka Anda dapat mengelola yang namanya stres dan kecemasan. Dan juga Anda lebih efektif dalam menjalani hidup yang lebih sehat. Self hypnosis bisa membuat perubahan dengan sangat efektif dan tentunya sangat lebih cepat karena metode ini telah didukung dengan penelitian ilmiah. Selain itu juga sangat aman dan mudah dipraktekkan. Kita bahas satu persatu manfaat ketika Anda ini bisa melakukan self hypnosis. Saya sudah membuat beberapa ringkasan catatannya biar nanti teman-teman bisa memahaminya. Yang pertama adalah bisa meredakan yang namanya stres ya. Dengan self hypnosis akan mengurangi tingkat stres dari seseorang. Karena ketika masuk kondisi bawah sadar ini pikiran jadi lebih tenang, nyaman gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah bisa meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi. Nah, hubungannya dengan ketenangan tadi, orang yang tenang ini tingkat percaya dirinya sangat tinggi. Maka kebalikannya, orang yang cemas, orang yang grogi, ini rasa percaya dirinya sangat rendah sekali. Yang ketiga adalah meningkatkan kecerdasan emosional. Karena pikiran manusia ini terbagi secara umum menjadi dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi ini letaknya ada di pikiran bawah sadar. Seseorang yang melakukan self hypnosis, dia saat itu sedang mengakses pikiran alam bawah sadarnya. Maka dia bisa memaintain segala hal yang berkaitan dengan ilmu yang ada di bawah sadar, termasuk mengelola pikiran, rasa, dan juga mengelola intuisi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah meningkatkan fokus serta bisa melakukan yang namanya pemecahan masalah atau problem solving. Seorang yang sering melakukan atau teratur melakukan yang namanya self hypnosis ini, setiap dia ada kendala atau masalah, dia akan mudah menemukan jawaban-jawabannya. Karena perlu Anda pahami bahwa hampir setiap masalah ini jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Jawabannya di mana? Ya di pikiran alam bawah sadar. Lanjut yang kelima adalah membantu menjaga keseimbangan dan ketenangan batin. Seseorang yang sering atau teratur melakukan self hypnosis ini, maka kondisi batinnya ini sangat tenang. Ya, seperti Anda sedang berwirid, melakukan zikir, melakukan meditasi. Ini juga membantu mencapai proses yang namanya tenang. Karena gelombang ketika Anda melakukan self hypnosis ini ada pada gelombang theta, di mana gelombang theta ini adalah gelombang yang sangat tenang, nyaman, dan membuat Anda jauh lebih bahagia. Lanjut yang keenam adalah menimbulkan perasaan bahagia. Seseorang yang sudah teratur sering melakukan self hypnosis ini, maka kondisi perasaan dan batinnya ini akan jauh lebih bahagia dari orang yang tidak melakukan. Yang ketujuh adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan hidup dan meningkatkan kesadaran diri. Anda bila rutin melakukan yang namanya self hypnosis,
maka Anda akan tahu tujuan hidup Anda. Anda mengerti kesadaran diri Anda sendiri, mau apa sih saya ini, mau ngapain gitu loh. Maka orang-orang yang rajin, rutin melakukan yang namanya self hypnosis ini, Anda bisa tonton, mereka hidupnya tenang, mereka tahu arah tujuannya mau kemana. Lanjut yang ke-8, yaitu meningkatkan hubungan sosial. Ya, yang kemarin sudah saya bahas diantaranya tentang kebutuhan orang yang hipnoterapi. Bedanya kalau hipnoterapi ini dengan bantuan orang lain. Kalau self hypnosis ini Anda melakukannya mandiri, Anda melakukannya sendiri. Dengan Anda melakukan self hypnosis ini, maka hubungan sosial Anda terhadap teman, rekan Anda, lingkungan tempat tinggal Anda, lingkungan keluarga Anda ini menjadi lebih sehat. Yang ke-9 yaitu meningkatkan spiritual. Orang-orang yang sering melakukan ini, mereka mempunyai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Spiritual di sini adalah mereka lebih memahami segala sesuatunya ini karena berdasarkan dari informasi yang diberikan di pikiran alam bawah sadarnya sendiri. Jadi pikirannya sangat tenang, seperti air yang sangat jernih, sehingga tampak jelas segala sesuatunya. Yang ke-10 yaitu meningkatkan kualitas tidur. Ya, sudah saya bahas kemarin juga. Seseorang yang sudah atau sangat sering melakukan self hypnosis ini, kualitas tidurnya ini akan semakin membaik. Tentunya dengan kualitas tidur yang membaik ini juga diharapkan secara mental dan fisik ini juga semakin baik. Yang ke-11 adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh. Tahukah Anda bahwa sumber penyakit ini 70% berasal dari pikiran, sisanya dari makanan dan juga dari penyakit itu sendiri. Maka dari itu buat teman-teman yang sering melakukan self hypnosis ini, membantu meningkatkan daya imunitas Anda. Apalagi di tengah situasi yang seperti ini, hampir masyarakat kita ini mengalami namanya kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Maka dari itu, jika pikiran Anda ini bisa sangat tenang, sangat nyaman, maka sel-sel yang ada di tubuh Anda, jumlahnya sangat tidak terbatas, triliunan sel ini akan membantu untuk optimal lagi dan menjadikan daya tubuh Anda ini semakin kuat dan meningkat. Yang ke-12 adalah meningkatkan cara berpikir dan membantu pencapaian tujuan. Jika Anda punya goal, ya, Anda punya tujuan, Anda bisa membantunya dengan cara melakukan yang namanya self hypnosis. Sebab dengan melakukan self hypnosis ini, goal atau tujuan yang ingin Anda raih ini gampang tercapai. Sebab Anda bisa sangat fokus. Ya, ketika Anda bisa mencapai kondisi fokus, langkah Anda ini tidak akan melebar kemana-mana, jelas arah dan tujuannya. Yang ke-13 adalah membantu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk itu banyak sekali, terutama berkaitan dengan habit kita yang tidak baik, rasa malas dan macam-macamnya itu bisa dibantu dengan self hypnosis. Oke, demikian, semoga ini bisa membantu teman-teman semua yang saat ini lagi belajar tentang ilmu pikiran, ilmu hipnosis. Syarat untuk bisa melakukan self hypnosis, ya, Anda harus bisa ilmu hipnotis itu sendiri. Anda tidak bisa melakukannya tanpa Anda paham tentang ilmu hipnosis. Maka dari itu silahkan Anda belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya Mas Nuk, salam dari Pondok Hipnosis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosis.